Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, adik-adik rahimakumullah. Tidak terasa alhamdulillah kita sudah melewati 3 hari berpuasa. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dengan bulan yang amat sangat agung dan mulia dan sangat istimewa. Untuk itu saya mengajak diri saya di awal Ramadan yang penuh rahmat, yang oleh para ulama menjelaskan bahwa dalam satu bulan itu ada 3 stasiun, 3 tahapan. 10 hari pertama adalah hari-hari penuh rahmah, penuh kasih sayang Allah. 11 hari ke-12 hari sampai hari ke-20 adalah penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-21 sampai hari ke-29 atau 30 dibebaskan dari api neraka. Insya Allah semoga kita semua mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa awaluhu rahmah, bulan Ramadan itu awalnya rahmat, awsatuhu magfirah, pertengahannya adalah ampunan, akhiruhu iskum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 132, Allah menyebutkan Ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, pasti kamu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat Allah itu? Kasih sayang Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adik yang berbahagia, bagaimana Al-Quran menjelaskan, memberikan kabar gembira kepada kita, orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu, bagaimana kesehariannya. Mari kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 112. Allah mengatakan at-taibunal abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan pujian, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu tidak menunda-nunda kehilafannya. Tobat, lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, siapa saja man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa karena mengharap ridha Allah, mengharap semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tradisi, bukan karena rutinitas tahunan, tapi karena memang kesayangan Allah diberikan Ramadan ini dalam rangka menghapus dosa-dosa manusia,
Karena kita rasanya tidak mungkin lepas dari dosa. Kullu bani Adam khotaun. Setiap bani Adam itu tempatnya dosa. Allah tahu itu. Tetapi Allah amat sangat mencintai orang yang menyegerakan ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Segeralah kamu mendatangi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannat, dan Allah akan memberikan surga. Subhanallah. Yang pertama adalah at-taibun. Orang yang akan dapat rahmat Allah adalah orang yang bertobat. Bertobat, menyesali kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatannya. Ibadati li ibadi rabbihim. Orang yang menegakkan ibadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Lebih-lebih bulan Ramadan ini, capek, haus, lapar, kita melakukan kewajiban, apakah itu saum Ramadan, sholat 5 waktu, tidak ditinggalkan, karena di dalamnya menjanjikan Allah mengatakan siapa yang berpuasa karena ingin mendapatkan ridha Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Rasulullah memberi kabar gembira kepada kita, saum ini juga akan memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Subhanallah. Siapa ya orang yang berpuasa karena ingin mengharap ridha Allah, tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berikutnya orang dapat rahmat Allah al-hamidun. Orang yang selalu memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini doa-doa kita lantunkan. Allah amat sangat dekat dengan kita. Di antara ayat yang jelas sekali memberikan penegasan bahwa orang yang berpuasa itu doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Jika kamu bertanya di mana Allah, katakan aku dekat, kata Allah. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Allahu Akbar. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi dalam bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang harus kita baca setiap kesempatan. Memperbanyak kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dibaca setiap kesempatan. Lebih-lebih menunggu waktu berbuka. Minta kita diampuni dosa-dosa kita. Dimasukkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Kemudian orang yang dapat rahmat Allah ada as-saihun. Tentu orang yang berpuasa. Subhanallah. Ya. Baik puasa khusus di bulan Ramadan, juga puasa sunnah yang lain. Kemudian ar-raki'una sajidun. Orang yang lebih khusus ini sholat. Mendirikan sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tetapi ada penafsiran lain, orang yang selalu ada dalam ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah dalam situasi dan keadaan apapun. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sifat ihsan. Dia beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Walaupun dia tidak mampu melihat Allah, Allah pasti melihat dia. Subhanallah. Orang seperti ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia
tanpa pamrih, dimanapun dia bekerja yang terbaik, karena Allah selalu mengawasi dia. Bukan karena pimpinan, karena bukan atasan, tapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha sami'un basir. Allah mendengar dan melihat, tahu tentang apa yang ia lakukan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang yang disayangi dan dirahmati Allah adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ini adalah ciri seorang muslim yang ingin kembali jaya dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Allah memberikan predikat kepada seorang muslim itu, kuntum khaira ummat. Kalian semua orang muslim adalah orang-orang terbaik di muka bumi ini. Yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tiada hari tanpa mengajak kepada kebaikan. Tiada hari tanpa mencegah kemunkaran. Banyak orang baru bisa mengajak kepada kebaikan, tapi amat sangat sedikit mencegah kemunkaran karena penuh resiko. Sementara ayatnya tidak bisa dipisahkan antara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan sekaligus juga mencegah kemunkaran. Baik dalam skala kecil, dalam diri keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mendapat rahmat Allah adalah wal hafiduna li hududillah, menjaga hukum-hukum yang sudah jelas dari Allah, haram, halal, baik, buruk. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menurunkan manhajul hayah, kurikulum hidup dan kehidupan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Quran ini masih dalam tataran dibaca, alhamdulillah. Jangankan Quran dibaca mengerti, tidak mengertinya pun dibaca mendapat pahala. Lebih bagus lagi diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan. Seringkali kita iri dengan orang lain yang tidak mengenal Quran, tapi kehidupan sosialnya, kemasyarakatannya, dia mengamalkan nilai-nilai Quran. Dia berjiwa, punya nilai kemanusiaan yang tinggi, berempati, berjiwa sosial, bersih lingkungannya, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita dididik menjadi orang-orang secara pribadi yang soleh. Kesolehan pribadi-pribadi ini harapannya menjadi kesolehan kolektif, kesolehan sosial. Mudah-mudahan Islam bukan hanya di awang-awang, tapi Islam menyatu dengan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjadi rahmatan lil alamin. Demikian dari saya, salah datang dari saya, baik datang dari Allah. Wal afu minkum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.